Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada? Pesta Demokrasi kembali hadir untuk membantu kita mencatatkan jenis demokrasi seperti apa yang pernah kita jalani untuk kita kenang di kemudian hari. Dan di panggung Pesta Demokrasi hari ini telah hadir Bapak Hidayat Arsani, calon wakil kepala daerah, calon gubernur nomor urut 2. Dan hari ini mewakili Hidayat Heliana ya Pak. Ya. Pak Hidayat Arsani, apa kabar? Baik. Semoga rakyat Bangka Belitung sehat, sejahtera, makmur. Ya, baik. Di segmen pertama ini, Pak Hidayat Arsani, mungkin kita akan mulai mengisi panggung demokrasi ini dengan pesta demokrasi ini dengan bertanya tentang visi misi Pak Hidayat Arsani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh rakyat Bangka Belitung dan seluruh masyarakat Indonesia yang nonton. Mudah-mudahan hari ini kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi segala-galanya, maka kita bisa hadir di wawancara TVRI Label ini. Pertama, misi saya sangat sederhana saja. Tidak membawa alam yang lebih menghayal, lebih yang jauh. Pertama, saya punya misi bagaimana rakyat masyarakat Bangka Belitung sehat dulu. Ya. Arti dengan sehat, maka kita bisa beraktivitas, kita bisa melaksanakan apapun kalau kita sehat. Jadi pemerintah, Provinsi Bangka Belitung, ketika Allah Tuhan menghendaki saya jadi gubernur, saya harus bertanggung jawab ke dunia kesehatan. Yang mana dunia kesehatan sekarang ini masih perlu diperbaiki. Kedua, mengangkat segera perekonomian Bangka Belitung. Yang Bangka Belitung yang dikatanya tidak baik-baik, hanya 1,2%. Ketiga, membuka fasilitas pendidikan, yang mana pendidikan harus segera dibenar. Kita ingin meletakkan SDM, menerbitkan SDM dari TK, TPA, SMP, SMA sampai sejauh tinggi. Maka kita harus mengeluarkan beberapa beasiswa yang harus dibiayakan. Keempat, letakkan budaya sosial agama yang kesetaraan dan adil di pihak apapun. Semua agama kita bersamakan dengan sesuai dengan Undang-Undang 45. Kelima, kita tegakkan hukum yang adil di Bangka Belitung. Itu saja, cukup 5 poin yang harus kita paparkan di era 5 tahun ke depan. Jadi tidak banyak-banyak cita-cita, tapi itulah inti daripada urat nadi Bangka Belitung. Bangka Belitung, Indonesia itu menganut kebebasan berpendapat, Pak Hidayat Arsani. Jika di segmen pertama ini diberikan waktu bagi Anda untuk menilai jalannya pemerintahan. Sebelum ini bagaimana Anda akan menilainya? Ya, seorang pemimpin wajib dihujat, wajib dimarahin, wajib disanjung, wajib dimonitor, wajib dengan apapun segala. Jangan jadi pemimpin takut mengambil tindakan yang selalu berseberangan. Artinya saya sebagai pemimpin mengambil putusan harus adil. Adil dengan rakyat, adil dengan pemerintah, adil sama Tuhan dan Allah gitu. Jadi saya harus bijaksana. Saya tidak mau mengambil putusan yang merugikan dan mengorbankan orang demi kepentingan saya pribadi. Baik. Harus ada kesetaraan, harus ada keadilan, dan harus ada azas manfaatnya. Karena ini menyangkut hajat manusia yang kurang lebih 1,2 juta penduduk. Baik. Jika Panglima Hidayat Arsani ditanya sosok pemimpin, bagaimana Anda mendefinisikannya, Pak Hidayat Arsani? Ya, pemimpin itu pertama niat, kedua dia harus jujur terhadap rakyatnya, ketiga dia harus melaksanakan anti korupsi, buangkan korupsi. Korupsi itu adalah memiskinkan rakyatnya, dan bijak dan adil, seadil-adilnya, dan jangan mementingkan kelompok atau pribadi. Sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan SOP. Bagaimana rakyat Bangka Belitung ini sejahtera, aman, dan dilindungi dari 5. Maka timbul berdaya. Artinya kita perdayakan semua masyarakat ini supaya aktif untuk mengangkat
derajat ekonomi, keagamaan, keagamaan, ekonomi, kesehatan. Kita angkat dengan dia. Maka istilahnya kita perdayakan masyarakat Bangka Belitung. Oke, memberdayakan masyarakat Bangka Belitung agar tercapai ekonomi yang seharusnya yang ditargetkan oleh pemerintah. Tetap bersama dengan kami, saat lagi kami akan kembali. Anda masih menyaksikan Pesta Demokrasi. Di segmen yang kedua ini kita akan masuk lebih dalam untuk mengenal sosok pasangan calon gubernur nomor urut 2 Hidayat Arsani Heliana yang hari ini diwakilkan begitu ya Pak oleh Bapak calon gubernurnya. Dan di segmen kedua ini kita akan melihat langsung pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim liputan TVRI, yaitu dari berbagai akademisi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya akan bacakan mungkin yang pertama. Pertanyaan-pertanyaan ini, yang pertama dari Dr. H. Iskandar, SAG, SHM Hum, kemudian Dr. Juhari dan Dr. Ari Agung Nugroho. Saya akan bacakan profil dari Dr. H. Iskandar, SAG, SHM Hum. Beliau lahir di Pangkal Buluh 25 Mei 1973. Kemudian jabatan fungsionalnya sebagai lektor kepala di IAIN SAS Bangka Belitung. Beliau juga merupakan tim perumus debat terbuka Pilkada Bupati dan Wakil di 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan yang kedua, panelis yang kedua, yaitu Dr. Juhari SE MM CME. Beliau juga merupakan seorang dosen dengan jabatan fungsionalnya lektor. Dan beliau juga merupakan tim perumus debat calon kepala daerah Bangka Tengah, Pangkal Pinang Belitung, Bangka Barat, dan Bangka Selatan. Dan beliau juga merupakan akademisi dan program pengalaman organisasinya yang terakhir adalah Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Bangka Belitung tahun 2023 sampai dengan hari ini. Dan yang ketiga ada Dr. Ari Agung Nugroho, SE MBA. Kita akan masuk kepada segmen pertanyaan. Di kedua ini ada tentang pendidikan dan ekonomi Bapak, karena memang ini dari panelis. Jadi saya memutuskan untuk membaca tanpa melakukan improvisasi terhadap pertanyaannya. Begini pertanyaannya Pak Hidayat. Tentang pendidikan, seperti kita ketahui bahwa indeks pembangunan manusia di wilayah Bangka Belitung dibandingkan dengan berbagai wilayah di Indonesia termasuk kategori rendah. Bagaimana Bapak akan mengatasi masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan IPM, rendahnya minat baca, tingginya angka putus sekolah, melanjutkan di jenjang perguruan tinggi, dan bagaimana memberikan jaminan penyerapan tenaga kerja setelah lulus dari bangku pendidikan tinggi. Mungkin yang pertama kita mulai dengan masalah pendidikan yang berkaitan dengan IPM dan rendahnya minat baca. Apa program yang dimiliki yang akan dilaksanakan oleh Bapak Hidayat Arsani untuk menaikkan hal ini? Saya ini yang bicara akademis itu, saya ini kan tidak seperti mereka S3, S4, tapi saya kan belajar di otodidak. Oke. Ya, saya rasa untuk mengatasi pendidikan ini, pertama kali langkah saya memperbaiki dulu fasilitas dan SDM-nya, si dosennya, gurunya, semuanya, fasilitasnya apa, ruangnya apa, jaminan mutu, jaminan untuk ekonomi dosen dulu, jaminan guru dulu. Artinya saya harus melihat bekerja itu bukan dasar konsep, tapi kita lihat dulu fisiknya nih. Bagaimana fisiknya nih, guru-gurunya nih, apa mereka sudah sejahtera dulu? Kalau mereka belum sejahtera, tidak akan bisa jalan. Termasuk gajinya ya Pak? Termasuk gajinya. Nihil,
Ada konsep dari Belanda itu bisa belajar kalau tidak sejahtera. Artinya kita harus segera menyelesaikan ekonomi pendidikan pengajar dulu. Kedua, kita segera memperbaiki fasilitas. Ketiga, baru kita duduk bersama menjual. Artinya kalau dosennya baik, gurunya bagus, fasilitas bagus. Percuma kalau gurunya bagus, hebat, tapi fasilitas tidak ada. Mendukung. Tidak mendukung. Contoh, rumah sakit hebat, apapun lengkap, tapi dokter medis tidak ada. Nggak bisa. Jadi kita harus kembalikan ke dunia, kita sejahterakan dulu pihak pengajar, pihak pendidik. Nah, setelah itu baru kita melangkah ke fasilitas. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah-masalah yang katanya kurang ini, kurang itu, kurang itu. Itu bisa kita atur apabila guru kita, dosen kita, pengajar kita dari pesantren, dari TPA, dari seluruh kita perbaiki dulu semuanya. Selesai itu baru kita menyelesaikan action. Nggak ada lagi kata-kata. Bagaimana mau pendidikan? Gaji TPA juga masih 200.000 per bulan dan bayar 4 bulan. Nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin. Nah, kalau secara akademis mereka hebat-hebat. Saya nggak ada apa-apa, Mbak. Saya hanya semea negeri. Kuliah pun terakhir kemarin. Itu pun karena mau nyalon gubernur. Tapi saya mampu dan saya punya ilmu otodidak. Saya nggak kurang seperti akademis. Mungkin dari staf saya. Maka saya inginnya guru-guru ini mau disetarakan. Kenapa Malaysia hebat? Gaji guru SD pun 40 juta. Kita gaji guru TPA-nya 200.000. Nggak mungkin. Baik, nanti di segmen 3 saya akan bertanya pada Pak Hidayat, gimana nih cara menaikkan gajinya 40 juta. Mungkin saya mau jadi guru juga, Pak. Pak Hidayat Arsani, tadi kan dikatakan saya ini tamat SMEA gitu ya, dan kuliah pun terakhir karena mau jadi calon gubernur. Betul. Gitu. Saya nggak ada inilah, karena saya waktu itu saya kurang mampu lah. Saya orang yang sederhana, yang sangat sederhana, nggak mampu kuliah saya. Yang mau saya tanyakan pada Pak Hidayat itu begini, Pak. Kira-kira apa sih yang membuat orang-orang di Bangka Belitung ini minat bacanya tuh sangat kurang begitu, Pak? Apa kira-kira yang buat? Apa karena kemiskinan menurut seorang Hidayat Arsani? Sebenarnya tidak. Kembali lagi masalah tadi, ujung-ujungnya masa SDM kurang. Artinya guru-guru kita ini kalau sudah kuat pendasinya, dan guru-guru inilah sebagai marketingnya, guru-guru inilah sebagai informasinya. Maka kalau anak enggak sekolah, kita akan terjunkan tim-tim. Ya, anggaplah tim Satgas. Kita nggak terdata berapa orang nggak sekolah. Contoh, anak SD, SMP disuruh ke JTI. Kan nggak boleh. Ini kan karena kita tidak sadar bahwa kita tidak melindungi undang-undang anak. Jadi kembali lagi bagaimana pendidikan ini, dana pendidikan ini kita kelola benar-benar. Pertama kita kelola itu adalah pihak pengajar. Kalau pengajar ini goyang, bawa goyang. Kunci. Setelah tadi kembali tadilah ujung-ujungnya bahwa kita harus menguatkan ekonomi guru-guru dan seluruh. Berarti secara umum yang dimaksud Pak Hidayat Arsani adalah apa yang membuat orang ini malas baca karena di usia produktif mereka seharusnya bersekolah, mereka malah dipekerjakan. Bukan yang di bawahnya, yang ngajar juga malas. Karena kebutuhan nggak cukup. Income-nya kurang. Nggak cukup, jadi seimbang. Ini kuat, ini kuat. Ini kuat, kembali ke Tuhan dengan itu semua. Berarti menurut Pak Hidayat Arsani, pemerintahan sebelum ini tidak mensejahterakan guru-guru gitu ya, Pak? Kalau hanya gaji guru 200.000 kan nggak mungkin. Itu sudah melanggar hak asasi manusia. Saya sudah survei seluruh Bangka. Banyak gaji guru TPA 200.000 dibayar 5 bulan sekali. Bagaimana mengajak anak cucu kita bahasa Inggris yang baik? Bagaimana mengurus bahasa Arab? Bagaimana mengurus bahasa Inggris? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tapi ini terjadi. Maka ke depan saya jadi gubernur, saya tidak mau lihat ini lagi. Maka dengan uang anggaran pemerintah yang begitu minim, kita olah dengan baik. Dicukupkan ya, Pak? Dicukupkan.
Karena saya ahli ekonomi. Oke. Saya mengerti. Kita buktikan bagaimana terjadinya anak yang malas. Ya karena yang dia atas pun malas juga. Oke. Baik, kita masuk ke keahlian Bapak nih ekonomi. Setelah ini kita masuk ke ekonomi, Pak. Begini, nanti mungkin kita masuk tentang penyerapan tenaga kerja setelah lulus dari bangku pendidikan tinggi nanti setelah ini. Gini, pertanyaannya begini Pak Hidayat. UMKM membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal sehingga dapat mengurangi pengangguran. UMKM memberikan peran penting dalam mendorong perekonomian di daerah. Saat ini di wilayah Bapak tentunya banyak UMKM, namun kondisi ekonomi saat ini daya beli masyarakat menurun. Berakibat UMKM mengeluh dan bahkan tidak menutup modal yang dikeluarkan setiap harinya. Dan akhirnya sebagian mereka menutup usahanya. Apa strategi dari Bapak Hidayat Arsani dan Heliana dalam meningkatkan peran UMKM ini agar tetap berjalan dengan baik jika nanti terpilih menjadi Gubernur Bangka Belitung? Pertama-tama UMKM pemerintah harus hadir. Oke. Memberikan apa Pak? Memberikan modal kerja. Modal, baik. Memberikan balai latihan. Memberikan informasi. Memberikan pendidikan. Memberikan sarana. Contoh, di Lapang Merdeka itu tanah negara, tanah rakyat. Kenapa pemerintah memungut orang sewa? Oke, berarti Pak Hidayat Arsani tidak setuju ya pemungutan tersebut? Itu hak rakyat. Kedua, tenda. Kenapa harus sewa? Ketiga, tenda. Kenapa bawa sendiri? Pemerintah harus bikin tenda yang bagus. Ketiga, listrik. Pemerintah harus bayar. 4, kebersihan. Pemerintah tanggung jawab. Kelima, air. Pemerintah. Karena dia belum kuat. Bagaimana, Mbak, UMKM jual bakso 10.000 per mangkok? Semua kita tekan semua. Inflasi tekan semua modal. Ini modal. Tapi kalau kita bayar sewa, bayar, tanah bayar, keamanan bayar, semua bayar. Akhirnya bakso 50.000 satu mangkok. Dan penghuni, pembeli kan turun. Belajarlah menggunakan ilmu ekonomi. Prinsipnya dagang itu mengeluarkan sekecil-kecilnya, menguntungkan sebesar-besarnya. Nah, ini nggak boleh. Zaman saya nanti saya robah semua ini. Saya tidak mau lihat lagi UMKM itu seperti seperti orang yang berjual ragu dengan diri dia. Dan setiap UMKM besar kita buka gitu, kita umumkan apa peranan wali kota, apa peranan Pak Gubernur, apa peranan PT Timah, apa peranan PLN, apa peranan Pertamina, PLN, apalagi perusahaan besar nih, kita gabungkan. Nah, nanti kita akan bercontoh. Nggak ada lagi kita sewa-sewa. Kecuali tanah pribadi saya. Hak saya sewa, karena hak saya kalau negara. Itu namanya kemeras rakyat. Benar nggak? Baik. Benar dong ini. Ini wali kotanya PJ-nya atau kemana? Ibu-ibu 1 tenda 3 biji, gimana? Dia juga nggak merasa tenang jual situ. Maka kita akan inventaris semua UMKM, dan apabila ada event nasional Jakarta, kita harus ikut. Kita kasih fasilitas, semua fasilitas transportasi, perumahan, makan minum, kita bawa. Dan kita bawa produk kita. Bukan bawa dengan 1 pesawat, kita bawa per kontainer. 1 bulan maka jadi kita sudah standby di sana. Mempromosikan negara kita, mempromosikan produk kita. Ini tidak. Yang dagang 3 orang, DL-nya ada 50 orang. Terbalik. Nah, ini yang terjadi. Maka percayalah sama saya, negeri ini akan sehat. Ini fakta di lapangan, tidak ada di sekolah. Masuk akal nggak tanah lapang mereka harus sewa? Gimana? Apakah uang UMKM itu bisa membangun negeri ini? Bisa kalau alasan pemerintah kota membuat itu bersewa adalah untuk biaya administrasi tempat itu juga, udah Pak? Ada uang negara. Sudah dianggarkan. Saya tanya, uang ibu-ibu UMKM itu bisa bangun negeri ini nggak? Bisa dibangun nggak? Mari kita beribadah. Buat contoh yang baik. Dan ditata. Ini jalan udah tutup, jadi kesan nggak baik.
Nah, setiap UMKM, dunia entertainment, musik, kita budayakan anak-anak budaya. Penari, pariwisata, apa semua, kita buat ke situ. Supaya mereka datang. Dan dikasih hadiah, supaya merangsang orang belanja. Oke? Ya. Itu. Oke, baik. Ini akan ditagih oleh UMKM, Pak Harus. Hidayat Arsani. Ini bukan ditagih. Tanggung jawab saya sebagai program. Kalau nggak begini saya, sebenarnya bahasa ini bahasa yang nggak ada sekolah. Tapi kenyataan ibu-ibu butuh perlindungan. Ya. Kan nggak masuk akal air bayar. Baik. WC nggak ada. Ibu-ibu butuh perlindungan ya Pak Hidayat. Gimana di lapang mereka itu bikin UKM sebesar, di mana mau WC-nya? Di mana mau tempat istirahatnya? Hah? Jadi kita membuka lapangan kerja itu ada lengkap sarananya apa. Jadi pembeli dan penjual terasa sama-sama enak ya Pak. Oke. Siapa dulu dong gubernurnya? Pak Hidayat. Gitu. Oke, baik. Saya senang sekali semangat Pak Hidayat Arsani hari ini. Saya berharap apa yang hari ini Pak Hidayat Arsani sampaikan itu tercatat di sanubari Bapak Ibu semua. Tercatat dari Tuhan. Baik, dan nanti ketika waktunya bisa kita tagih. Pak Hidayat Arsani, ini saya kalau tidak salah data BPS yang saya tahu itu 2 kali berturut-turut. Saya nggak tahu ini triwulan ketiga apakah ekonomi Bangka Belitung masih terendah begitu. Terendah sekarang. Iya. Bagaimana strategi dari Pak Hidayat Arsani untuk meningkatkan hal tersebut? Karena disinyalir sampai dengan hari ini timah tuh masih primadona Pak. Timah ini masih primadona, tapi kita juga harus menjaga juga kestabilannya. Jadi ada timah, ada perkebunan, ada nelayan, ada pariwisata, ada UMKM. Ya, 4 ini harus sentralnya harus kuat. Bagaimana kuat? Artinya semua sektor ini kita jaga. Kalau timahnya habis, maka yang nelayan 8 bulan nelayan di laut, 4 bulan nggak nelayan, 4 bulan ini kita pikirkan. Nah, bagaimana iup timah yang sudah habis timahnya dikembali ke negara lagi, dan 4 yang nelayan yang 4 bulan ini kita berikan berkebun. Ya, pariwisata kita perbaiki, semua tempat-tempat pendukung pariwisata kita perbaiki. Berarti Pak Hidayat Arsani mendukung sektor selain timah? Seluruh sektor kita dukung, nggak bisa, karena seiring sejalan. Tapi hari ini, mohon maaf, kita belum bisa mengganti timah. Belum bisa, karena timah masih dominan. Timah masih bagus, masih baik, tapi suatu hari nanti kita harus punya cadangan. Apa cadangan hidup orang banyak Berarti ini? sudah ada gambaran soal tata kelola timah ini bagaimana ya Pak? Sudah ada gambarannya. Sudah kan gampang. Timah sudah habis, kembalikan ke rakyat. Tugas gubernur, bupati membuatkan kebun, bikin bibitnya gratis, bina, rakyat dikasih kebun, dikasih tanah. Nah, 5 tahun kan ini hijau semua. Ya, intinya masalah ini timah, pariwisata, perkebunan ini adalah aset Bangka Belitung yang harus dijaga. Bagaimana caranya? Nanti mencari investasinya. Kita akan buka BUMD. BUMD itu ada BUMD timah, ada BUMD perkebunan, ada BUMD perikanan, ada BUMD pariwisata, ada BUMD khusus UMKM. Jadi banyak kaitannya. Karena uang itu kita kasih modal, nanti akan bisa mendapat PAD kita. Nah, PAD itu nanti akan kita tampung, akan kita sosial berupa pembayaran BPJS masyarakat yang membutuhkannya. Baik, Pak Hidayat, sekarang ini kan karena ini masih tema pendidikan dan ekonomi, saya teringat bahwa begini, berbagai kalangan di Bangka Belitung ini sedang berupaya untuk meningkatkan angka partisipasi kasar kuliah. Karena konon ya Pak, bukan konon ya, tapi berdasarkan data, orang-orang di Bangka Belitung itu malas buat berkuliah. Kalau dicari faktor dan penyebabnya itu banyak sekali faktornya. Mungkin karena Bangka Belitung ini kaya, masih muda sudah bisa cari kerja, jadi buat apa kuliah lagi. Nah, ternyata tingkat pendidikan itu berpengaruh juga ya Pak. Begitu. Nah, bagaimana kemudian seorang Hidayat Arsani akan memberikan jaminan penyerapan tenaga kerja setelah lulus dari bangku pendidikan tinggi? Intinya membuka lapangan pekerjaan. Pertama-tama kali harapan orang tua, bapak dan ibu, anak kuliah, habis kuliah harus kerja. Kalau nggak kerja buat apain? Dapat wisuda, besok nganggur buat apain? Maka kedepannya kita akan membuka lapangan pekerjaan, membangun industri hilir, membangun proyek-proyek yang beradaptasi dengan rakyat,
berupa padat karya, membangun investasi dan mempermudahkan birokrasi, mencari SDM yang handal, yang tidak dikit-dikit duit terus. Oke. Benar nggak? Yeah. Mencari manusia yang handal, SDM yang bagus dan jujur dan melayani supaya orang berinvestasi di Bangka ini tidak terhambat. Oke. Sektor kita, saya butuh nanti, mudah-mudahan Tuhan mendengar, saya butuh nanti 50.000 orang. 50.000 tenaga kerja kurang baru. lebih baru. Saya butuh. Saya akan membuka karena saya kupas di sini nggak selesai. Oke. Nggak selesai. Saya butuh 50.000 tenaga kerja Bangka Belitung. Iya. Saya ingin mengangkat derajat ini. Ya. Ini mereka mau daftar semua, Pak. Satu yang contoh. magang-magang. Contoh. Sampai kapan kita jual balok timah? Iya. Ingot balok timah. Kenapa balok timah itu tidak kita bikin industri hilir? Industri itu kayak kayu. Kenapa kita tidak jual kursinya? Iya. Kenapa kita tidak jual mejanya? Oke, baik. Baik, Pak Hidayat, ini contoh ya. Oke. Nah, baik, ini menjadi sangat menarik. Tebang kayu jual. Jual. Kenapa nggak bikin kursi? Bikin kursi. Kenapa nggak bikin meja ya? Oke. Nah, kalau bikin meja kan ada tenaga kerja kan? Kembali lagi tata kelola timahnya harus diperbaiki. Oke, itu salah satu contoh. Oke, baik. Kita potong dulu ya, Pak. Saya potong dulu. Kita masih akan kembali. Tetaplah bersama dengan Pesta Demokrasi. Saat lagi kami akan kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Pesta Demokrasi dan satu segmen sebelumnya sudah terlewati dengan topik tentang kesehatan, tentang pendidikan dan ekonomi. Dan tadi sudah dibahas mengenai bagaimana UMKM ini akan diberdayakan. Nanti di kemudian hari ketika Hidayat Arsani dan Heliana terpilih, UMKM dipastikan akan meraup untung banyak. Dan di segmen ini tetap pertanyaan dari panelis Pak Hidayat dan saya tidak akan melakukan improvisasi terhadap pertanyaan ini, akan langsung saya bacakan. Tentang kesehatan, permasalahan kesehatan di beberapa daerah di Bangka Belitung yang ditargetkan untuk dituntaskan pada tahun 2024 adalah stunting. Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau perlu juga untuk diupayakan guna mendapatkan layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Bagaimana strategi Anda untuk menuntaskan stunting, Pak? 10 tahun yang lalu sudah saya laksanakan. 10 tahun yang lalu sudah saya laksanakan. Ada rumah sakit Arsani, ada rumah sakit Ibu dan Anak, ada rumah sakit Alma Belitung. Sudah saya laksanakan dengan anggaran terbatas. Sampai hari ini, insya Allah masih bisa nolong orang. Kenapa rumah sakit umum kita tidak bisa menyenangkan hati rakyat? Anggaran ada, fasilitasnya ada. Kenapa? Ini PR saya ke depan. Rumah sakit saya, Arsani, sampai hari ini BPJS terbaik se-Bangka Belitung. Saya 8 tahun lalu membangun rumah sakit Ibu dan Anak. Maka kita perlu bayi yang bermasalah. Stunting Stunting. Gangguan tumbuh kembang. Gangguan tumbuhan. Ini tanggung jawab pemerintah. Tidak bisa dibiarkan. Saya sudah melaksanakan. Maka ada bayi di dalam Peratur Itu barcode. Oke. Bayi harus lahir di rumah sakit Ibu dan Anak karena steril. Dia tidak boleh lahir di rumah sakit umum kecuali emergensi. Di dunia nggak ada yang lahir di situ. Kita mampu. Saya dengar kabar dana alkes kita hampir 400 miliar katanya. Tapi nggak ada. Maka ke depan tugas saya ini ada menyelesaikan PR-PR ini. Yang selama ini yang selalu berkilut dengan rumah sakit spray nggak ada, air kurang, dokter nggak ada, alat medis kurang. Bagaimana? Saya katakan tadi awal,
Rumah sakit ini bisa hebat apabila fasilitas dan tim medisnya lengkap. Orang Bangka nggak perlu ke Jakarta. Sama operasi usus buntu seluruh Indonesia itu sama, belah itulah. Nggak ada belah kiri, nggak ada. Jantung di sini semuanya nggak ada. Jantung belah kanan. Dokter itu suruh kita ambil dokter yang hebat dari luar sana, berkecimpung dan kita gaji yang besar. Sesuai. Jangan sampai tim medis itu gaji tidak sesuai. Oke, baik. Pak Hidayat, intervensi seperti apa yang akan mungkin dilakukan nanti untuk mengintervensi gangguan stunting ini, gangguan tumbuh kembang pada anak? Ini kan termasuk salah satu akibatnya itu kan SDM kita jadi tidak terbangun, Pak. Ketika hari ini dia mengalami itu, maka selama sampai sembuh, anak itu ditanggung oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Dari segi makanan, dari segi transport keluarga, dari semua sampai anak itu selamat ditanggung oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung di bawah kepemimpinan saya Hidayat Eliana. Dan ini adalah tanggung jawab negara untuk menyelamatkan rakyatnya di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Artinya saya harus memberikan yang terbaik supaya anak ini selamat sampai ke pangkuan ibunya. Gangguan tumbuh kembang ini bisa terjadi di 1000 hari nggak mampu kalau anak, ini Pak. Kalau nggak dibantu pemerintah, kecuali orang kaya. Tapi kalau kena orang yang miskin, yang hidupnya pas-pasan, apakah dibiarkan? Toh enggak kan? Inilah peranan pemerintah harus hadir di dalam dunia kesehatan. Dan ada undang-undangnya. Saya lupa undang-undangnya. Ya ada. Dan termasuk gangguan stunting ini juga kepada SDM ibunya, Pak. Bagaimana membina ibunya, mempersiapkan ibu dari pokoknya dari masa ibunya dari pernikahan. Lahir sampai keluar rumah sakit itu mau 3 bulan kayak 4 bulan kayak itu tanggung jawab pemerintah. Baik, kita pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Seperti ini, bagaimana upaya Anda untuk memperbaiki akses layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, termasuk dalam hal pengadaan tenaga medis, penyediaan fasilitas yang layak, dan penanganan penyakit secara cepat, serta memastikan layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat? Pertama-tama kali UGD-nya memenuhi syarat. Kedua, pelayan medis harus bersertifikat pelayanan terpadu, pelayan yang prima, price, kaya miskin disamakan. Tidak ada beda di dalam dunia kesehatan. Tidak ada beda di dalam dunia kesehatan. Semua orang sakit harus dilayani, nggak lihat dia kaya, nggak lihat miskin. Ketiga, fasilitas rumah sakit diperbaiki dari A sampai Z. Pertama, Alkes. Alkes, jangan coba-coba Alkes ini membeli alat yang tidak standar. Contoh, ada kejadian, tapi saya lupa. Satu detik. Alat ini mengatakan bahwa Mbak Olin ada batu. Karena alat ini rusak, error, karena dia orang miskin, tidak bisa tertolong, maka dengan ucapan bismillah, taken untuk operasi. Nah begitu operasi, adanya emas ya Pak? Kelenjar aja. Dokter tidak bisa salahkan alat. Maka di dalam pengadaan alat, ini harus hati-hati. Kita akan beli alat yang betul-betul standar nasional. Standar untuk menyelamatkan. Jangan coba-coba beli alat yang KW2, KW3. Akhirnya korban masyarakat. Jadi semua Alkes kita perbaiki. Tidak ada lagi masyarakat untuk operasi apapun nggak bisa di Bangka. Kita bisa kok. Saya 15 tahun pengalaman rumah sakit. Bisa. Kita ke infrastruktur, Pak Hidayat Arsani. Salah satu permasalahan infrastruktur di Bangka Belitung adalah kondisi jalan, terutama terkait dengan perawatan jalan yang kurang berkesinambungan di daerah pedesaan yang disebabkan faktor defisit anggaran dan lain sebagainya. Hal ini berdampak pada melambatnya distribusi barang, mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, dan kualitas hidup masyarakat. Apa prioritas utama Anda dalam pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan? Pertama, kali saya jadi gubernur, saya tidak bicara komisi saya. Benar nggak? Jangan bicara komisi 20%, 15%, tidak. Perbaiki jalan sesuai standar. Kalau jalannya 2 cm, 2 cm. Kalau jalannya 5 meter, 5 meter. Ya. Buat jalan per 5 tahun sekali tanpa rehab. Bisa kok. Nah, semua perjalanan infrastruktur itu adalah tentang bagaimana meletakkan SDM dan meletakkan orang jujur. Dan kita tidak mau lihat baru 3 bulan sekali udah bocor jalannya.
Dan ini PR saya ke depan. Dan saya akan kerja keras. Yang penting setiap kontraktor, saya tidak mau pakai target yang katanya 20%, 15%. Udah hapusin. Kita bekerja berdasarkan Tuhan. Rezeki nggak akan lari kemanapun. Karena saya sudah dibayar oleh negara gaji saya. Jadi saya cukup. Dan saya ingin membuat jalan yang permanen, yang indah. Seluruh desa kita bikin jalan yang bagus sesuai dengan peta kola. Yang sudah kuat, kita tinggalkan. Yang lemah, kita perbaiki. 10 tahun ini kalau menurut Pak Hidayat Arsani, infrastruktur jalan bagaimana kondisinya di Bangka Belitung? Kita bisa lihat, masyarakat bisa lihat semuanya. Kenapa Januari di aspal, bulan Maret sudah bocor. Jadi kalau bangun rumah itu semennya harusnya 1,3, jangan 1,7, ya. Nah, jadi itu udah kembali ke rakyat lah, semua nih rakyat menilainya. Saya pertanyaan selanjutnya lagi ya Pak. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan, pembangunan sarana transportasi dapat berjalan tepat waktu, memenuhi standar kualitas, serta memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat di daerah Bangka Belitung? Pertama, kontraktornya harus berpengalaman. Dipilih-pilih ya Pak? Dipilih, di tender dengan baik. Tapi bukan bagi-bagi kue ya Pak? Bukan bagi-bagi kue. Nah, selama ini, ya kita nggak usah ngomong lah, bukan saya nuduh kan ya. Harus ngomong, Kenapa Pak. kita jalan begini ya? Orang rakyat udah tahu semua lah ya. Kalau mau jadi gubernur, berapa anggaran kan? Ya kita hilangkan dulu lah itu. Saya menjadi gubernur bukan ngejar itu. Saya ingin ngejar bagaimana rakyat sejahtera dan saya ingin husnul khotimah melaksanakan tugas ini. Jadi semua proyek itu jangan istilahnya yang ujung-ujungnya itu bermasalah. Ya, kita akan cari yang betul-betul kontraktor yang terbaik. Tapi bukan sistem bagi-bagi kue ya Pak? Ya, bagi saya itu tidak ada sejarah saya gubernur. Ya, nggak ada. Saya tidak pantang kalau satu proyek belum apa-apa sudah ngambil DP, sudah ngambil duit untungnya. Itu kita haramkan, dunia heran. Berarti itu nyata ya Pak, ngambil untung duluan? Ya, kalau bicara nyata, tapi buktinya kan susah. Maling hebat dari polisi, maling hebat dari jaksa, susah. Ya, tapi Tuhan tidak tidur. Baik, ini pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana infrastruktur ini Anda dapat memastikannya untuk memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat? Ya, ekonomi infrastrukturnya, pertama-tama kita segera menginventaris semuanya. Di mana kelemahan kita. Hari ini kita lemah timah nggak ekspor. Hari ini saham nggak jalan. Hari ini perikanan tidak jalan. Ya, semua sektor ini kita akan evaluasi ulang. Nah setelah ulang, baru kita letakkan SDM yang hebat, SDM yang handal. Baru kita buatkan kelola. Baru kita buat anggaran kita sesuai dengan contoh. Misalnya nelayan. Bagaimana supaya nelayan hebat? Jangan nelayan beli minyak di luar area. Artinya nelayan harus punya SPBE di pelabuhannya. Ini salah satu janji juga ya Pak? Bukan SPBE janji. di pelabuhan nelayan. Kita tidak mau melihat gubernur kepala kita pusing sendiri. Kita ingin jadi gubernur bagaimana rakyat keluar pintu senyum. Jangan sampai mukanya masem. Marah sama kita. Kita juga belum sempurna. Kita juga masih kekurangan. Tapi niat hati kita sudah ada untuk membangun negeri tercinta ini. Mudah-mudahan semua perjalanan Tuhan yang baik. Baik. Perjalanan infrastruktur, penilaian Pak Hidayat Arsani, jangan dibangun Januari, kemudian Maret udah ditambah lagi, April sudah ditambah lagi. Saya percaya ini dengan tata kelola yang baik lagi ya Pak ya. Baik, kita akan cut dulu Pak, tetap bersama dengan kami, saat lagi kami akan kembali. Hidup Junaidi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Pesta Demokrasi dan kita sudah berada di penghujung segmen hari ini. Pak Hidayat Arsani, kita sudah mendengar visi misi dan apa-apa saja yang akan Anda lakukan di kepemimpinan Anda ketika Anda terpilih nanti, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kita sudah mendengarnya. Di segmen keempat ini mungkin saya akan bertanya kepada Anda tentang sesuatu yang sangat personal dan saya percaya ini dibutuhkan untuk diketahui oleh masyarakat. Sesuatu yang personal dari Anda, mungkin masa kecil Anda, apa yang membuat hari ini Anda menggebu-gebu menjadi seorang calon gubernur, begitu? Apa yang membuatnya, melatar belakanginya? Ya, latar belakangnya, saya ini kan sebenarnya anak setengah gaib. Anak setengah gaib? Gaib, orang tua asli nggak ada. Oke. Ibu kandung nggak ada. Tanggal 21/863 saya dibuang di tong sampah di rumah sakit PT Timah. Diangkatlah Ibu Muhaya dan Arsani. Dalam perjalanan hidup saya tidak seindah itu. Saya mengalami perjalanan hidup saya yang sangat sedih, kurang beruntung. Semua perjalanan sudah saya laksanakan, kerasnya hidup. Kenapa saya mau jadi gubernur? Karena saya terpanggil. Saya tidak mau kalau Pak Rizal itu bagus, baik, saya berdosa menggantikannya. Berdosa saya menggantikannya. Maka saya ingin menjadi gubernur, ada satu kata. Sebenarnya saya cukup, wakil gubernur sudah cukup pensiun. Itu pun sudah alhamdulillah. Tapi saya melihat bagaimana terpuruknya Bangka Belitung, ekonomi 1%, kesehatan belum terjamin, BPJS hampir 230 sekian belum bayar, jalan rusak, ekonomi lumpuh. Dan saya akan mencoba untuk terbaik Bangka Belitung. Dan saya ingin membuat cita-cita di dalam dunia akhirat nanti, saya ingin bahasa Islamnya husnul khotimah. Saya ingin melihat bagaimana 5 tahun pimpin saya ini ada tanda-tanda kehidupan untuk yang akan datang. Saya ingin lihat bagaimana ke depannya calon bupati, calon dewan yang tidak selalu dengan patokan dengan uang. Mari rakyat Bangka Belitung memilih rakyat, memilih dewan dengan otak dan akademis yang ada. Bukan merasa dengan uang sogok menjogok. Maka ingin saya perbaiki negeri ini dengan setulus hatinya. Oke, berarti tidak setuju dengan politik uang, Pak Hidayat? Tidak. Itu ada uang itu artinya memperbodoh masyarakat. Dan sampai kapan kita bisa begini terus? Nanti Mbak Olin pintar hebat, tidak bisa duit, tidak bisa kan? Kalah dengan tukang jeruk. Begitu manusia nggak bisa, negara hancur. Tidak pernah namanya kebenaran itu datang dari awal. Kebenaran selalu di ujung. Maka saya bercita-cita tidak lain banyak. Saya ingin husnul khotimah dan ingin membangun negeri ini baik. Kita berharap pemimpin yang terpilih itu kejujurannya dari awal sampai akhir. Jangan bicara jadi pilkada 25M, 30M, kita harus mengembalikan. Buangkan itu semua. Mati pun hanya semeter tanah. Jangan mengharap saya jadi pilgub ini uang udah puluhan miliar untuk kembali lagi. Jangan usah diharapkan. Udahlah, hibahkan pada rakyat. Ya, baik. Mudah-mudahan ke depan Bubble bisa mencontoh saya. Saya ingin membuat Bubble sejarah, dipimpin gubernur yang bahasa Islamnya jalan Sirotol Mustaqim, bahasa Indonesia jalan yang benar. Oke, baik. Pak Hidayat Arsani, ketika memutuskan untuk menjadi seorang pemimpin, artinya seorang Hidayat Arsani bukan milik pribadi lagi, tapi milik halayak umum, milik masyarakat ramai yang mungkin peran dan fungsi Anda sebagai kepala keluarga mungkin tidak begitu maksimal lagi. Pesan apa yang bisa diberikan bagi keluarga? Sebenarnya saya sudah berhenti politik. Ya, maka saya bilang dengan Pak Rizal, di demokrasi ini 5 tahun. Mari kita tidak menghujat. Mari kita berjual berkonsep. Antar tim kita tolong diteduhkan. Saya sampai hari ini tidak suka nama viral. Tidak suka main apa. Saya berhenti TikTok. Karena saya ingin tahu TikTok. TikTok itu saya membuat live. Saya ingin tahu apa masalahnya. Nak hujat saya silakan, nak caci maki saya silakan. Dan inilah pada saya. Saya tidak mau membuat TikTok itu bersandiwara. Baik. Bapak Hidayat Arsani akan menjadi milik orang banyak nantinya. Milik banyak dan saya akan dikebumikan dengan beribu manusia akan datang ke kuburan saya. Dengan sangat berat saya meninggalkan keluarga siang malam untuk bersosialisasi untuk kepentingan rakyat. Nah, di sini dia, Pak. Itu pun belum tentu kita menang. Tapi semua kita sudah ikhtiar, kita sudah berusaha, kita kembalikan ke
yang di atas. Oke, meninggalkan keluarga siang dan malam, seperti yang saya katakan tadi. Mungkin peran dan fungsi Pak Hidayat Arsani tidak semaksimal sebelumnya. Apa yang akan dikatakan bagi keluarga? Kedua, saya tidak mau membuat dalam kampanye saya banyak janji. Saya sesuai dengan keahlian saya, sesuai dengan anggaran saya. Kalau utang saya 3 miliar, saya harus punya duit 4 miliar. Jangan uang saya 1 M, utang 3 miliar. Saya tidak mau. Saya takut 5 tahun ke depan terasa pendek. Dan jaga nama Hidayat Arsani untuk diabadikan dalam dunia dan akhirat. Itu aja. Oke. Tadi kan Bapak bilang siap untuk dihujat ya Pak. Siap. Siap untuk dikoreksi. Siap. Oke, dan siap untuk mengabdikan diri bagi kepentingan orang Sampai banyak. hari ini Mbak, baca, saya tidak ada dosa apapun. Oke. Mungkin dengan Tuhan masih dosa. Tapi dunia nggak ada. Saya bersih, nggak ada korupsi, nggak ada maling, nggak ada ngerampok, nggak ada dosa saya. Tapi dengan Tuhan Allah masih ada dosa saya. Masih ada dosa saya. Tapi dunia sampai jam ini, alhamdulillah saya tidak ada bermasalah. Kalau Bapak Arsani mungkin tidak, Pak Hidayat Arsani mungkin nggak masalah ya Pak dengan hujatan-hujatan. Oh, nggak masalah. Kalau keluarga bagaimana Pak dengan keluarga? Keluarga udah siap semua. Sudah siap. Kita siap. Selama hujat itu tidak menyinggung perasaan, tidak menyakiti hati, tidak pribadi, sah-sah saja. Bapak rakyat siap dihujat, siap dicaci maki, siap dihujat, siap disanjung. Nah, disanjung ini bahaya. Benar nggak? Mempertahankan sanjung ini bahaya. Bagi saya, kepada masyarakat Bangka Belitung, kita demokrasi yang indah. Oke, Pak, sebelum ke masyarakat dulu. Sebelum ke masyarakat, saya ingin tahu keluarga responnya seperti apa. Kalau melihat Bapak dihujat atau bagaimana, ada respon seperti apa? Senyum-senyum saja, karena yang dihujat itu tidak benar. Iya. Benar nggak? Atau pernah marah nggak Pak keluarga? Nggak pernah marah? Muka aja, muka perang. Nggak benar. Ini muka hati bagus ya. Bukti saya debat kan tenang. Nggak. Yang salah kita perbaiki. Yang benar kita pertahankan. Namanya debat. Debat kan harus menang kita. Benar nggak? Berarti keluarga tidak ada masalah? Nggak ada masalah. Alhamdulillah Tuhan masih melindungi kita. Karena kita benar. Kita nggak pernah membuat di lapangan, membuat suasana yang tidak kondusif. Di lapangan beribu orang otak manusia. Diterima dengan baik. Pak Hidayat, ini pertanyaannya mungkin sedikit pribadi, tapi kita harus tahu, masyarakat harus tahu karena keterbukaan informasi, Pak. Begini pertanyaannya, Pak Hidayat sudah pernah merasakan pahitnya kekalahan. Jika harus terjadi lagi, bagaimana dalam pertandingan Anda? Bola kaki ada kalah ada menang. Itu siap segala-galanya. Makanya setelah saya pilkada, ada orang WA. Jangan garang-garang. Kalah malu. Lah siap. Dulu juga saya kalah. Saya masih akses. Dan ini terakhir Mbak. Terakhir saya berpolitik. Kalau kalah hari ini sudah saya kembali ke habitat saya sebagai pengusaha dan petani. Dan terakhir, karena tidak ada orang bisa bersanding dengan Pak Rizaldi. Karena rakyat ingin bersanding banyak. Ingin cari figur-figur terbaik. Dan ini terakhir bagi saya. Kalau kalah sudah. Kalau menang, saya akan amanahkan rakyat ini menjadi rakyat yang benar bersama saya. Seiring sejalan, seiring sekata. Yang salah saya perbaiki, yang benar yuk kita pertahankan. Dan tidak ada dendam dan tidak ada dusta di antara kita dalam memimpin ini. Pak Hidayat Arsani, saya harus meminta Anda untuk menarik napas dulu karena ini pertanyaannya mungkin agak sentimen sedikit ya Pak. Boleh tarik napas dulu Pak? Minum dulu Pak. Boleh Pak, silakan minum dulu. Pak Hidayat Arsani, seberapa besar Anda mencintai masyarakat Bangka Belitung? Wah, lebih mencintai keluarga saya sekarang ini. Bukti saya pergi subuh pulang tengah malam, tinggal keluarga. Saya lebih cinta rakyat. Saya masuk desa-desa, saya tahu masalahnya. Saya tahu masyarakat tidak makan hari ini. Saya tahu masyarakat tidak bisa ke sekolah hari ini. Saya tahu masyarakat sakit hari ini. Dan tidak ada pernah pemerintah hadir di situ. Nah inilah PR-PR saya ke depan. Maka doakan saya menjadi gubernur terbaik untuk Bangka Belitung. Cinta saya dengan keluarga tetap. Tapi dalam 6 bulan ini memang agak terpisah. Karena kesibukan ngurus rakyat. Karena kita sudah siap mati untuk rakyat. Kita mati di lapangan tidak apa-apa. Karena keluarga sudah merestui jasad saya untuk negara. Jasad saya 61 tahun ini untuk negara. Silahkan. Tidak apa-apa. Karena keluarga saya sudah cukup semua, Mbak. Keluarga saya, anak saya semua udah cukup semua. Tidak nyusahkan orang lain lagi. Sudah ada
bekal semuanya. Okay. Dan saya siap tempur dengan senjata-senjata yang direstui oleh Allah. Oke. Ya. Pak Hidayat Arsani, pertanyaan terakhir. Apabila diberikan waktu untuk berefleksi saat ini, seperti apa Bapak ingin melihat Bangka Belitung 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan, kita rakyat Bangka Belitung banyak bersyukur. Semua dari struktur dari A sampai Z, saya akan perbaiki. Saya yakin di era pembangunan, daerah ekonomi, daerah sosial, budaya, politik, daerah tempat ibadah akan menjadi kesetaraan. Dan kita akan buat Bangka Belitung sebagai contoh dari 30 apa provinsi? Berapa provinsi? 30 provinsi, Bangka Belitung akan banyak orang ke Bangka. Ya. Contoh tadi, kita lihat bahwa kita punya aset 300 T. Selama ini kita lengah. Bagaimana ke depan kan nggak mungkin lagi. Maka kita ke depannya akan kita buat sentral yang bagus-bagus. Sesuai dengan kesepakatan. Jangan membuat rakyat yang membingungkan rakyat. Artinya semua proyek dari desa kita bangun sampai ke. Nah, apabila saya ke desa, saya melihat semuanya. Mungkin saya tidak banyak-banyak keluar kota. Saya mungkin tidak banyak DL. Saya fokus 2 tahun ini di Bangka Belitung ini. Ya, kan banyak pejabat, habis lantik nggak pulang lagi. Banyak kan? Saya ingin persembahkan saya di desa-desa. Artinya semua desa ini saya akan temui seluruhnya. Maka DL saya, no. Pertama, negara jangan dirugikan dengan DL. Yang nggak keluar. DL boleh, tapi yang sah-sah saja. Okay. Yang penting-penting saja. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Hidayat Arsani. 1 Ya. jam kita ngobrol. Gula kabung, gula aren. Oke, ditutup dengan pantun. Bubble dipimpin Pak Hidayat, makin hari makin keren. Oke, baik. Terima kasih Pak Hidayat Arsani. 1 jam kita ngobrol. Dan saya percaya ini Anda bukan berbicara pada saya, tapi berbicara pada rakyat yang mendengarkan isi hati Anda. Saya bicara dengan rakyat 1,2 juta penduduk. Oke, baik. Mudah-mudahan saya diberi kesehatan. Baik. Ya, saya mohon maaf kepada rakyat Bangka Belitung kalau saya salah ngomong, salah apa, sebagai manusia saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hidayat Arsani sekali lagi. Dan pemirsa, saya mungkin akan tutup di sini dengan satu perkataan Pak Hidayat Arsani. Saya seorang yatim piatu dan saya tidak mau negara dirugikan dengan DL-DL ini. Betul. Akhir kata saya Olin pamit undur diri, sampai jumpa. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Semoga panjang umur kita temu lagi.